Shalom saudara sekalian, ketemu lagi. Tuhan memberkati. Saya yakin dalam doa kita, dalam penyerahan kita kepada Tuhan, selalu ada sukacita, damai sejahtera bersama kita semua. Bagaimana pengalaman atau situasi saudara pada hari ini setelah melewati PSBB, lalu sekarang new normal, apalah ya. Bahkan saya dengar Tanah Abang sudah buka, Cipulir sudah buka, dan banyak orang sudah kembali kerja. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah kembali merasa seperti dulu atau tidak? Bagi saya belum merasa seperti dulu ya. Saya tidak tahu saudara. Hari ini saya ingin sharing perasaan saya justru setelah melewati 3 bulan ya penuh, lalu sekarang dengan satu langkah yang baru muncul sebuah pikiran yang mengarahkan saya kepada firman Tuhan. Bagaimana Paulus di tengah dunia ini, di tengah pelayanan dia meresponi atau menulis surat kepada jemaat Filipi, mengungkapkan isi hatinya. Mari kita membaca dari surat Filipi pasal 1, kita akan membaca dari ayat 20 sampai 26. Surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena itu, apabila aku kembali kepadamu. Teman-teman, ayat 20 dari 22 ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Nah saudara, di ayat ini memberitahukan ada kebingungan dalam diri Paulus ya. Disambung dengan ayat 23, aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, di dalam dia bingung itu, di ayat 23 dia ada merasa, kalau di tengah dunia ini, ya mungkin kejadian yang dialami oleh Paulus tidak seperti kita sekarang ya. Tapi bisa juga sama. Bahwa hidup ini begitu rumit, begitu banyak persoalan, ya. Seorang hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan bertubi-tubi mengalami kesulitan. Bahkan kalau kita lihat, dia mengalami banyak sekali ancaman-ancaman dan berbagai hal, ya, dilempar pakai batu sampai mati, hidup lagi dan sebagainya. Maka tidak heran ya, dia merasa, aduh di dunia ini
susah ya. Dan saya juga selama COVID ini, setelah berjalan 3 bulan masuk new normal, saya harap ada sesuatu, tapi kayaknya nggak bisa ya. Dari pemantauan ya, harapnya bisa mulai ibadah kembali seperti biasa. Nggak juga, saudara. Akan kita lihat lagi di bulan September, itu juga sebuah pertanyaan dengan angka-angka yang yang tertular makin banyak dan sebagainya. Namun saudara, ada hal yang indah di sini ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah saudara, di tengah kebingungan seperti itu, Paulus bergumul mau pilih yang mana ya. Saudara, kayaknya kalau awalnya itu dia mengatakan, kalau aku bisa sama-sama Kristus itu jauh lebih baik. Dia pikir mati lebih untung. Makanya ketika dia bilang mati adalah keuntungan, ada artinya dia lepas dari pikiran segala kerumitan dunia yang datang kepada Kristus. Memang betul saudara, di sana ya, apalagi ada lagu, di sana tiada susah di rumah Bapakku, kan betul kan? Nah, tapi Paulus menyadari bahwa dia harus ada di dunia ini punya satu tujuan ya, bahwa supaya apa? Supaya memberi buah atau menolong jemaat, menolong orang lain. Nah saudara, bagi saya begini saudara, di dalam waktu seperti ini adalah lebih penting bagi kita apa tujuan hidup kita, atau apa yang harus kita pikirkan di tengah hidup ini. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang terjadi yang semakin hari semakin membingungkan, menyulitkan. Tapi datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan dan dapatkan itu jawaban. Dan Paulus dengan mantap dia dapat jawaban. Sebetulnya di ayat 20 dia sudah sebut, sebab yang sangat kurindu dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, saudara, Paulus di tengah kebingungan begini dia bergumul dan dia sampai pikiran mati lebih baik, lebih untung. Tapi enggak saudara, walaupun di tengah dunia seperti ini, sepertinya yang jauh lebih penting bukan kita lepas dari sini atau kita bebas dari masalah ini, tapi justru di tengah masalah ada seperti ini, kita boleh menemukan Kristus lebih nyata dalam hidup kita. Kristus lebih ada di dalam tubuhku ya, baik oleh hidupku maupun matiku. Jadi Kristus dimuliakan. Teman-teman, mari. Bolehlah kalau saat ini saudara udah kembali kerja atau punya apa yang rasanya masih nyaman, oke. Namun saya tetap mau ingatkan, apa yang dirindukan oleh Paulus, bahwa dia tidak malu. Dia tidak mau malu di tengah apapun yang terjadi. Bahwa boleh malu atau boleh merasa menyesal dan sebagainya. Nggak mau menyesal. Bahwa di dalam hidup dia yang ada di dunia ini, baik Tuhan kasih berapa banyak waktu, ya Tuhan istilahnya mengizinkan kita mengenal apapun, jangan lupa kalau kita sudah mengenal Kristus, tambahkan kesempatan untuk lebih mengenal Dia, dan biarlah kemuliaannya, atau biarlah di dalam tubuh kita bisa hidup memuliakan Kristus. Dengan apa? Dengan pengenalan kita kepadanya, lalu kita hidupi ya. Pak Yesus bilang kita belajar daripadanya. Belajar apa saudara? Belajar bahwa
berletih lelah di tengah dunia ini yang susah apa, kita datang kepada Dia. Nah, datang kepada Kristus bukan langsung masalahnya selesai. Kita lega karena kita tidak perlu memikirkan masalah, bukan saudara. Tapi kelegaan itu karena kita belajar dari Kristus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Oh, saudara, ini penting, saudara. Bagi saya, lemah lembut dan rendah hati bukan hanya kepada orang atau terhadap orang lain, tapi yang paling penting terhadap firman Tuhan. Kita semakin lemah lembut dan rendah hati untuk terima firman Tuhan. Kita diubahkan makin serupa Kristus, makin kita punya karakter Kristus, kekuatan Kristus, dan yang lebih penting lagi, visi Kristus ada dalam diri kita. Kita jadi muridnya, bahwa kita di tengah dunia ini, kita bukan dari dunia ini, kita datang ke dunia ini karena diutus hidup di dunia ini untuk memuliakan Kristus. Saya yakin kalau ada itu di dalam diri kita, segala persoalan kita ya bisa melihat sebagai sebuah hal yang terjadi supaya kita makin dekat kepada Kristus, dan dengan bersama Kristus kita dimampukan, saudara, dimampukan untuk menghadapi itu semua. Dan bagi Kristus yang memimpin kita, pasti seperti yang minggu yang lalu, kita akan seperti lewat laut merah, ya, laut gosong. Dia akan buka jalan, Dia akan menyediakan segala yang perlu. Yang penting kita harus apa? Lemah lembut dan rendah hati. Bukan sikap terhadap orang lain saja, tapi yang paling penting terhadap firman Tuhan. Kita mau terima firman Tuhan, kita mau diubahkan, makin hidup di dalam firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati kita, kekuatan kita, karena kita lemah lembut menerima firman, ya, rendah hati menerima firman Tuhan. Kita biarkan firman Tuhan yang ada dalam diri kita mengubah hidup kita semakin serupa Kristus. Tuhan memberkati. Amin.